Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi tentang lidah. Di sini ada 7 orang dalam satu kelompok. Silakan uh, teman-teman lihat sendiri. Ya, next. Next. Ya, untuk bagian dari lidah ini terbagi lagi menjadi atas dua, yaitu liliales dan orsidales. Untuk bagian liliales, di sini ada terdapat beberapa, yakni yang pertama Filidarciae, Pontadericae, Haemodoraceae, Sinastraceae, Liliaceae, Amaryllidaceae, Peloziaceae, Iridaceae, Aloe 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 Aloeaceae, Agapaceae, Santoros Santoraceae, Hanguanaceae, Cacaceae, Stemonaceae, Smilacaceae, dan Diosporiaceae. Untuk bagian oridales di sini terdapat beberapa, yakni Biosiridaceae, Burmaniaceae, Corsiaceae, dan Orchidaceae. Next. Ya, untuk ordo Liliales, untuk bagian karakteristik umum Liliales itu, untuk yang pertama itu anggota dalam Liliales itu biasanya termasuk dalam herba tegak atau melilit abadi, meskipun dalam beberapa kasus berupa semak atau kayu dengan batang berdaging hingga berserat yang timbul dari berbagai jenis penyimpanan bawah tanah dan organ perennating. Herba merambat biasanya ditemukan termasuk Gloriosa Afrika atau famili dari Colchisaceae, masuk dalam spesies Liptonia, famili Colchisaceae, dan Bomarea, famili Alstroemeriaceae, yang ditemukan di Amerika yang beriklim sedang dan tropis. Kemudian hampir dari semua spesies Smilas ini masuk ke dalam famili Smilaceae, adalah herba merambat atau kayu. Kemudian daun lilialis itu berbentuk seperti strap dengan venasi paralel atau oval. Kemudian bunga-bunga di dalam lilialis itu bervariasi. Kemudian melalui dari bunga kecil hijau actinomorph dari smilax hingga mekar besar dan mencolok lilium atau lili atau keluarga dari Liliaceae. Lupa atau tulip atau keluarga dari Liliaceae. Kemudian Calocotus mariposa lili masuk dalam famili Liliales. Dan yang terakhir Lapaneria atau keluarga Filesiaceae. Next. Ya, untuk famili selanjutnya famili Hanguanaceae itu untuk bagian karakteristik anatomi daunnya itu epidermis tanpa tubuh silika, jaringan vaskular primer dalam bundel yang tersebar, kemudian absen sekunder penebalan,
Silennya itu tanpa kapal dengan pembuluh silang, yaitu kapal akhir dinding skala reform. Jenis reproduksinya itu polinasi. Karakteristik atau morfologi yang pertama itu daunnya panjang dan ujung daunnya itu meruncing. Kemudian batang amat pendek hingga tidak terlihat, hanya terlihat daun yang keluar dari tanah saja. Kemudian bunga seperti payungan dengan 10 sampai 50 bunga. Tangkai bunga itu panjang, tabung mahkota lurus. Ya baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Silakan. Baik, selanjutnya contoh spesies. Klasifikasi Hanguna rubinea, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Comelinales, famili Hangunaceae, genus Hanguana, spesies Hanguana rubinea. Next. Selanjutnya, karakteristik Hanguana rubinea. Nama Hanguana rubinea karena buahnya yang berwarna merah delima dan merah jambu gelap yang menghasilkan jus kuning saat diganggu. Ia ditemukan tumbuh di 4 lokasi di sini, Bukit Timah, Mandai, Macerich, dan Seletar. Spesies ini dianggap sangat terancam punah di tingkat nasional dan global karena status endemiknya. Nama Hanguana triangulata diambil dari kepala putih berbentuk segitiga tajam yang merupakan bagian betina dari bunga. Itu hanya bisa ditemukan di 2 lokasi, Bukit Timah dan Seletar. Ini memiliki jumlah individu dewasa yang sangat rendah dan dianggap sangat terancam punah di tingkat nasional dan global karena status endemiknya. Next. Selanjutnya, famili Takaceae. Takaceae mempunyai habitus terna atau herba perennial yang berkayu dengan rimpan yang berbentuk umbi, mempunyai daun berukuran besar dengan macam daun yang tunggal dan bergerigi dengan filotaksis yang tersusun sebagai roset akar. Memiliki bunga yang biseksual dengan simetri bunga actinomorf. Macam bunganya majemuk berbentuk payung yang terletak pada bagian terminal. Periantiumnya berupa korolla yang terdiri atas 6 petal, stamen berjumlah 6 dengan tangkai sari melebar dan pendek serta antera yang beruang 2. Tangkai putik berjumlah 3 dengan ukuran yang pendek dan kepala putik yang berjumlah 3. Memiliki banyak biji dan endosperm dan lembaga yang kecil. Next. Selanjutnya contoh spesies. Klasifikasi Takaceae. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Liliales, famili Takaceae, genus Taka, spesies Taka santrieri. Selanjutnya saya serahkan kepada teman. Adapun karakteristik dari Taka santrieri yaitu Taka santrieri dikenal karena keunikan dari susunan dan warna bunganya. Memiliki susunan bunga, perbungaan atau inflorescence seperti kelelawar dan berwarna hitam, sehingga disebut dengan bunga kelelawar hitam. Perbungaannya terdiri dari 4 brakte atau daun pelindung yang sangat lebar sehingga menyerupai sayap. Braktiola yang sangat panjang sehingga menyerupai kumis kucing, serta bunga yang lebih kecil dengan 5 petal menyerupai buah beri. Yang kedua, Taka santrieri memiliki batang yang panjang, dengan daun yang lebar berwarna hijau tua di permukaan atas dan hijau keabu-abuan di permukaan bawah. Daunnya berbentuk oblong hingga oblong eliptis, dengan panjang mencapai 60 cm dan lebar mencapai 25 cm. Next. Selanjutnya yaitu famili Stemonaceae. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, batang kadang-kadang tegak atau trailing dengan warna hijau atau kuning hijau atau dalam beberapa kasus dengan penampilan kemerahan. Yang kedua, daun berwarna hijau tua dan juga bergantian di sebagian besar anggota. Yang ketiga,
bunga lahir dalam simes pendek yang dihasilkan dari bagian bawah tumbuhan. Selanjutnya, pada sebagian besar spesies, bunga bersifat tetramerous atau terdiri dari 4 bagian yang identik atau terkadang dimer. Kelima, benang sari dapat dibedakan dan 4 jumlahnya. Di sebagian besar anggota, tepal ada 4. Mereka halus atau kadang-kadang papilat yang berfungsi sebagai komponen penghasil bau atau osmofor. Selanjutnya, pada pentastemona, bunganya berbentuk pentamerous dan jumlah benang sari 5. Mikrosporogenesis berturut-turut. Kemudian, struktur reproduksi diwarnai dengan warna ungu, merah, hijau, atau kuning. Mereka meniru bangkai dan terkadang mengeluarkan bau seperti lalat. Yang mengunjungi bunga berfungsi sebagai penyerbuk. Next. Adapun contoh spesiesnya yaitu pada Stemona lor atau ubi kemili. Dapat diperhatikan pada layar klasifikasi dari Stemona lor. Next. Karakteristik Stemona lor atau ubi kemili. Yang pertama yaitu ubi kemili merupakan herba menjalar yang mempunyai ubi yang lembut, setinggi 60 hingga 90 cm dan ditanam sebagai tanaman semusim. Yang kedua, batangnya lembut, semi-sekulen, bersegi 4, pubescent, melentur atau menegak dan tumbuh pada buku ruas bagian bawah pohon yang ditumbuhi akar. Kemudian, daunnya oval hingga suborbikular, tepi daun bergerigi kasar, berukuran 2 hingga 6 cm panjang, 1,5 hingga 4 cm lebar, dan berwarna hijau muda. Daun ini beraroma apabila diramas. Inflorescence terminal, berjambak tegak, berbunga banyak, kecil, dan berwarna keunguan. Selanjutnya, herba ini berubi seperti kentang, berukuran 2 hingga 4 cm panjang, 0,5 hingga 2 cm lebar, berwarna hitam keperangan, dan isinya berwarna putih susu. Saya serahkan kepada teman kelompok saya. Selanjutnya, famili Smilaceae. Adapun karakteristik dari famili Smilaceae, yaitu anggota famili dapat menjadi herba hingga tanaman merambat atau berkayu. Mereka tumbuh dari rimpang dan seringkali dipersenjatai dengan duri pada batang dan atau daun. Daunnya bergantian dan sederhana, dan seluruhnya sampai bergerigi spinosa. Beberapa anggota keluarga ini memiliki daun ketumbar atau kasar. Venasi daun mungkin palmet untuk retikulet. Sepasang sulur sering muncul di dekat pangkal tangkai daun. Jenis perbungaan untuk anggota keluarga ini adalah umbel. Bunganya tidak mencolok, radial, dan berkelamin tunggal. Bunganya terbuat dari 6 tepal, 6 benang sari, dan 3 karpel. Jenis buah dari semua anggota Smilaceae adalah beri. Jumlah biji per buah 1-3. Nektar terletak di dasar tepal. Adapun contoh spesiesnya yaitu Smilax leucopilla. Adapun klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Liliales, famili Smilaceae, genus Smilax, spesies Smilax leucopilla Blume. Adapun karakteristik dari Smilax leucopilla yaitu tanaman merambat, yang mana tanaman ini sanggup tumbuh panjangnya hingga 20 meter. Batangnya kecil dan elips pada batang. Ranting terdapat duri. Daun tanaman cenar lebar, berbentuk lingkaran telur hingga lingkaran lonjong dengan ukuran 10-32 cm atau 4-22 cm. Daunnya mempunyai tekstur yang agak kasar. Bagian atas daun berdebu. Tangkai daun tanaman canar sanggup tumbuh hingga 4 cm panjangnya. Sayap daun penumpu selubung yang berbeda, dan memiliki sulur. Perbungaan tanaman terdiri dari 2-6 bunga. Buah tanaman canar mempunyai diameter sekitar 10 mm, berwarna hitam ketika matang. Cara berkembang biak tanaman ini menggunakan biji dan stek batang atau tunas yang agak tua. Habitat tanaman canar berada di ketinggian 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut.
hutan yang lebat, tepi sungai, jurang, dan biasanya akrab dengan laut. Selanjutnya saya serahkan ke teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi pada famili Dioscoraceae. Di sini adapun karakteristik dari famili Dioscoraceae, yaitu yang pertama, terma memanjat atau membelit dengan rimpang di dalam tanah, bangun tunggal, bangun jantung atau anak panah, pertulangan daun menjari sampai melengkung. Daun duduk tersebar dan jarang berhadapan. Bunga berkelamin tunggal, aktinomorf, kecil tersusun dalam rangkaian bulir, malai atau tandan. Hiasan bunga berupa kelopak, 6 segmen dengan taju berlekatan dalam 2 lingkaran. Pada bunga jantan, benang sari melekat pada terna dan ada yang 3 sempurna dan 3 mandul. Tangkai sari pada bunga ada yang berlekatan pendek pada pangkal dan ada yang bebas. Kepala sari beruang, ada yang rudimenter dan ada yang tidak. Bukan jantan dengan bakal buah tenggelam, mempunyai 3 ruang dan 2 bakal biji. Ruang tangkai putik berjumlah 3, ada yang bebas dan ada yang berlekatan, buahnya kendaga atau buah buni. Biji sering bersayap, mempunyai endosperm dan lembaga yang kecil. Selanjutnya, contoh spesiesnya yaitu di sini klasifikasi Dioscorea hispida. Kingdomnya yaitu Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Dioscoreales, famili Dioscoraceae, genus Dioscorea, spesies Dioscora hispida. Selanjutnya, karakteristik Dioscorea hispida. Karakteristiknya yaitu perdu yang tumbuh menjalar. Yang kedua, mempunyai daun majemuk beranak daun 3, atau yang biasa disebut trifoliolatus, berwarna hijau. Daunnya tipis berbentuk lonjong dengan ujung meruncing dan pangkal daun tumpul. Ketiga, batangnya bulat berbentuk galah, berbulu dan berduri yang tersebar sepanjang batang dan daun tangkai. Kemudian yang selanjutnya, umbinya bulat diliputi rambut akar yang besar dan kaku. Kulit umbi berwarna gading atau coklat muda. Daging umbinya berwarna putih atau kuning, dan umbinya biasanya muncul dekat pada permukaan tanah. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu di ordo Orchidales. Next, adapun karakteristik dari Orchidales yaitu anggota suku ini cenderung memiliki organ-organ yang sukulen, memiliki akar serabut, batang beruas-ruas, pendek dan cenderung menyerupai umbi. Daun khas monokotil, daun dapat pula menebal. Bunga-bunga tersusun majemuk muncul dari ketiak daun. Bunganya actinomorf. Dan yang terakhir melakukan penyerbukan dengan bantuan serangga. Next. Selanjutnya itu famili Geosiridaceae. Adapun ciri-ciri dari Geosiridaceae merupakan tanaman herba mikrotropik tanpa klorofil, memiliki rizoma yang ramping dan bersisik, memiliki percabangan yang sederhana atau batang udara, daun tergantikan dan tereduksi, terbentuk seperti skala, bunga yang terisolasi atau berukuran kecil, terbuka, konate terdapat di dasar dalam tabung perhiasan bunga yang pendek, sepal imbriket dan petal membelit 3 stamen. Next. Contoh spesiesnya kita bisa lihat di sini klasifikasinya yaitu kingdom Plantae, divisi Angiospermae, subdivisi monokotil, kelas Liliales, ordo Orchidales, famili Geosiridaceae, genus Geosiris, spesies Geosiris avila. Next.
Karakteristik dari Geosyrinx apila atau rumput lebah merupakan endemik Madagaskar. Parasit, tidak ada klorofil, rimpang ramping dengan kulit bersisik, batang cabang, daun degradasi bersisik, bunga kecil berwarna ungu, memperoleh nutrisi dari jamur di dalam tanah. Next, famili Burmaniaceae. Karakteristik umumnya itu merupakan herba kecil, mikoheterotropik atau saprofit, rimpang sebagian besar hadir, silinder jarang tertuberius, batang kebanyakan bercabang berbagai warna, daun alternatif sesile sederhana. Pada spesies mikoheterotropik kecil dan seperti skala. Perbungaan terletak di terminal braktea, biasanya membagi dalam 2 cabang. Next. Ya, contoh spesiesnya itu klasifikasinya itu Kingdom Plantae, divisi Angiospermae, subdivisi Monocotyl, kelas Liliales, ordo Orchidales, famili Burmaniaceae, genus Gymnosipon, spesies Gymnosipon apilus. Next. Karakteristik dari Gymnosipon apilus. Tanaman merupakan tanaman hilotropik berbunga ketika 7-8 cm. Batang putih hingga kuning pucat. Daun sempit, bulat, telur segitiga. Perbungaan bercabang atau tidak. 5-8 bunga, braktea bulat, telur segitiga, bunga pedikalet putih. Perhiasan bunga tabung berbentuk silindrik, tepal luar bulat telur, tepi dalam. Benang sari dimasukkan dalam bawah tepal batin. Stigma melengkung membentuk corong, tidak ada apendikulat, biji bulat telur. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, adapun famili Corsiaceae, karakteristiknya yaitu mikoheterotropik, daun spiral kedua peringkat, penation paralel, selubang ditutup. Dioecious, bunga tunggal, terminal, monosimetrik, kalus pada labellum di Corsia, serbuk sari monoporat, plasentasi parietal tidak bercabang atau simpodial. Adapun contoh spesiesnya yaitu Corsia papuana dan klasifikasinya dapat kita lihat di layar. Selanjutnya, karakteristik Corsia papuana. Yang pertama yaitu tidak berklorofil, mikoheterotropik oleh jamur. Yang kedua, batang silinder dan gelap ungu. Yang ketiga, dedaunan panjang 10-15 mm. Yang keempat, bunga-bunga tunggal, tegak dan terminal, dan berdiri di atas batang yang 2-4,5 cm panjang, silinder, bergalur, sempit, dan halus. Yang kelima, yaitu dari 6 kelopak atau 3 tepal 5 dalam 2 lingkaran kelopak yang linear, kuning krem, diwarnai dengan ujung bulat ungu. Famili Orchidaceae. Adapun karakteristik dari famili Orchidaceae yaitu tumbuhan herba perennial, yang kedua memiliki labellum dan kolom yang merupakan penggabungan stamen dan stigma, yang ketiga yaitu epifit, yang keempat batang berdaun atau tidak berdaun dan mendukung bunga, yang kelima tipe percabangan simpodial atau monopodial, yang keenam kedudukan daun berselang-seling, yang ketujuh daun tunggal kadang-kadang mereduksi menjadi sisik dan melipat. Adapun contoh spesiesnya yaitu Coelogin pandurata dan klasifikasinya dapat kita lihat di layar. Next.
Karakteristik dari Coelogin pandurata yaitu pada lidah atau labellum memiliki warna hitam. Yang kedua, kelopak dan mahkotanya berwarna hijau muda. Yang ketiga, bunganya yang dapat mengeluarkan bau yang harum. Yang keempat, pada bagian bawah dari tumbuhan ini terlihat pembekakan dan menjadi dasar dari keluarnya daun pada bagian ini. Yang kelima, daun keluar dari bagian menyerupai umbi. Ini biasanya sebanyak 2 lembar. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.